Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kali ini saya ingin sharing bagaimana cara mengisi C hasil. Lebih tepatnya adalah alat bantu pengisian C hasil. Oke, jadi nanti sebelum teman-teman itu mengisi C hasil yang asli, sebaiknya teman-teman isi dulu alat bantu ini ya. Jadi alat bantu pengisian C hasil ini dalam bentuk Excel ya, aplikasi Excel. Setelah teman-teman mengisi di sini, nanti baru kita salin ke C hasil yang asli. Oke. Nah, kebetulan ini aplikasi ini untuk wilayah Jawa Timur, khususnya Kabupaten Trenggalek. Tapi tentunya di semua daerah nanti ada ya, cuma beda nama calon saja. Baik, langsung saja caranya. Sebelumnya di tampilan awal ya, ini ada kecamatan, desa atau kelurahan, dan nomor TPS. Silakan diisi. Oke, misalnya Kecamatan Munjungan. Nah, kemudian nomor TPS ini silakan diisi karena nanti ini yang menentukan nanti DPT ya. Jadi untuk DPT nanti sudah disediakan atau sudah ditentukan di aplikasi ini sesuai dengan nomor TPS. Oke, langsung saja. Setelah kita isi ini ya, 3 isian ini, langsung kita ke misalnya ini. Nah, di sini ada input pilgub, ini pilihan gubernur. Kemudian bawahnya ada input pilbub, pilihan bupati. Oke, kita gubernur dulu ya. Nah, kemudian nanti di sini ini ada calonnya ya, nama-nama calon. Nanti setelah kita isi nanti di sini akan muncul ya. Muncul nilainya. Oke, kita pilih input pilgub. Oke, untuk mengisi gubernur. Oke, jadi ini ya. Angka-angka ini sudah terisi ya. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap atau di dalam DPT ini sudah terisi otomatis sesuai dengan TPS yang kita pilih. Oke, coba ya. Ini 464. Kalau di sini kita ganti ya, TPS yang lain misalnya TPS 2. Nah, berbeda kan? Jadi ini angka ini sudah ditentukan ketika kita memilih TPS. Oke, coba kita kembali ke TPS 1. Input pilgub gubernur. Oke, setelah itu kita tinggal mengisi ya, mengisi bagian yang terblok ini. Terblok warna biru ini ya. Biru muda ini. Jadi ini yang biru-biru ini dan ini. Oke, sekarang yang pertama, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Laki-laki berapa, perempuan berapa. Oke, misalnya di sini kita 230 misalnya. Oke, ada 10 misalnya, ini ada 10 yang tidak memilih. Oke, kemudian di sini kita samakan ya, 10 yang tidak memilih. Oke, 214 misalnya, kita kurangi 10. Ya, nanti diisi sesuai dengan kenyataannya. Oke, jumlahnya ini ya, 444. Kemudian yang kedua, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih pindahan. Oke, kalau misalnya di TPS teman-teman itu ada yang pindahan dari daerah lain misalnya, nah silakan nanti diisi ya. Kalau misalnya tidak ada, ya dibiarkan saja, dikosongkan. Kemudian yang ketiga, jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan. Oke, misalnya di situ ada tambahan, nanti juga silakan diisikan laki-laki berapa, perempuan berapa.
Oke, misalnya ini kita anggap kosong ya. Nah, kita biarkan saja. Maka nanti di sini jumlah pengguna hak pilih B1 ditambah B2 ya. B1 ditambah B2 ditambah B3, nanti jumlahnya ini. Oke ya. Oke. Oke, kemudian kita langsung ke tabel berikutnya, tabel yang kedua. Nomor 1, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan. Nanti biasanya untuk cadangan 2, atau 2,5% ya dari jumlah DPT. Jumlah DPT-nya ini biasanya ya, jadi 464 ditambah 2%, 2,5%. Oke, coba kita sebentar, saya dihitung dulu ya. Sama dengan berapa tadi? 464 kali 2,5% gitu ya. Oke, ini ada 11,6. Oke, kita anggap 11. Kita anggap 11 ya. Berarti di sini 464 ditambah 11 itu 475 gitu ya. Oke, jadi 464 DPT ditambah 2,5%. 2,5% misalnya 11, jadinya 475. Oke, tapi nanti di sini teman-teman enggak usah menghitung ya, enggak usah dihitung 2,5-nya. Nanti silakan dihitung, disesuaikan dengan jumlah surat suara yang diterima ya. Jadi nanti sebelum pilihan ya silakan dihitung ya, surat suara yang diterima itu silakan dihitung terlebih dahulu, kemudian nanti dicatat, nanti dimasukkan ke sini. Oke, jadi teman-teman tidak usah repot-repot untuk menghitung 2,5-nya karena nanti ya harus disesuaikan dengan kenyataannya. Jadi jumlah yang diterima berapa ya langsung diisi di sini ya. Oke, kemudian jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih. Oke, di sini masih merah. Berarti ini belum sesuai ya. Nah, supaya ini sesuai, kita isi yang ada di bawahnya. Jumlah surat-suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. Misalnya ada pemilih yang ketika menerima surat ya, surat suara, kemudian di situ ada yang rusak, mungkin sudah ada lubangnya misalnya. Nah, kemudian mereka mengembalikan, ya silahkan dicatat ya. Kalau tidak ada ya dikosongin saja. Kemudian yang keempat, jumlah seluruh surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan. Oke, berarti ini adalah ini ya. Jumlah ini dikurangi ini. 475 dikurangi 444 ya. 475 dikurangi 444. Oke, berapa ini? Oke, 31 gitu ya. Nah, oke ya. Ini sudah tidak merah lagi ya. Berarti ini sudah benar. Ini sudah benar. Oke. Kita lanjutkan. Jadi di sini pastikan ini tidak merah dan ini sama dengan ini. Oke, lanjutnya jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Oke, silakan kalau ada silakan ditulis, kalau tidak ada dibiarkan saja. Ini tidak mempengaruhi penghitungan ya. Oke, misalnya kita kosongin saja. Oke, kemudian kita lanjut tabel keempat, data rinci perolehan suara
sah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Oke, surat suara sah silahkan diisi. Oke, misalnya kita 4. Oke, coba kita bagi 3 ya. Oke, misalnya kita samakan ya, kita samakan ketiga calon itu memperoleh suara sama 148. Oke, misalnya 148 semua. Nah, oke ya. Jadi ini hasilnya harus 444. Oke, misalnya kita nulis salah nih ya, 150 misalnya. Nah, maka di sini akan merah ya. Jadi kalau di sini masih merah berarti ada kekeliruan dalam kita menginput nilainya ya. Oke, jadi kita harus cari ya, nanti harus kita cari. Kalau di sini masih merah harus kita cari kesalahannya. Oke, 148. Nah, di sini sudah tidak merah. Berarti ini sudah benar ya. Jadi kalau di sini dan di sini itu sudah tidak merah, maka C hasil ini sudah benar. Nah, setelah itu kalau ini sudah benar, maka bisa kita pindah ya, atau kita salin ke C hasil yang sesungguhnya. Baik teman-teman, itu ya. Jadi untuk input C hasil ya seperti itu. Untuk ini untuk gubernur, untuk bupati juga sama ya. Bupati juga sama. Nah, tabelnya sama. Nah, sama semua. Hanya namanya saja ya. Nama calonnya saja yang berbeda. Oke, baik teman-teman, itu ya cara pengisian C hasil di aplikasi Excel. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.